Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan saya Andini Ramadhani. Dengan saya Muhammad Fikri Nahendra. Saya sendiri Ibnu Musli. Kami akan mencoba sedikit mengulas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 pada bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 menjelaskan beberapa poin penting seperti menjelaskan apa itu KLB atau kejadian luar biasa dan menjelaskan apa itu wabah. Untuk KLB sendiri atau kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan angka kematian yang bermakna secara epidemiologik pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang akan menjerumus pada terjadinya suatu wabah. Daerah yang pernah ditetapkan sebagai daerah KLB, saya mengambil contoh salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, di mana pada Kabupaten Gunung Kidul ditetapkan sebagai daerah KLB antraks. Ada beberapa pertimbangan mengapa Kabupaten Gunung Kidul ditetapkan sebagai daerah KLB antraks, karena terjadinya peningkatan kejadian kesakitan atau kematian akibat daripada penyakit antraks yang bermakna secara epidemiologis pada kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjerumus pada suatu terjadinya wabah penyakit. Sedangkan pengertian wabah dalam Permenkes tersebut adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Selanjutnya di dalam Permenkes ini juga pada bab 2 dijelaskan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Nah, pada pasal 4 di sini sudah tertera beberapa jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Salah satunya ada kolera, kemudian ada pes, ada demam berdarah Dengue, dan ada campak, polio, difteri, rabies, malaria, leptospirosis, antraks, dan masih banyak lainnya. Untuk sekarang sedang terjadi wabah corona karena corona hampir menyerang di seluruh dunia. Lanjut kepada penentuan daerah wabah. Nah, di dalam pasal 10 menjelaskan penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang dan meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, secara epidemiologis, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan atau angka kematian. Yang kedua, tergantungnya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Ayat 2 memperjelas lagi ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam peraturan ini. Nah, ini ada yang menjelaskan bahwa bagaimana wabah itu bisa dicabut. Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tertentu tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10. Ini termasuk di dalam pasal 12. Sebagai pasal penjelas, di dalam pasal 7 menjelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri dapat menetapkan daerah KLB apabila memenuhi syarat di dalam pasal 6. Dan di pasal 9, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Menteri harus mencabut penetapan KLB apabila pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sudah ditulis di dalam pasal 6. Selanjutnya adalah tata cara pelaporan KLB atau wabah. Nah, teman-teman, di dalam Permenkes ini sudah tercantum tata cara pelaporan KLB atau wabah, yaitu di dalam bab 4 pasal 16. Nah, pasal 16 ini ayat 1 berbunyi tentang tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa atau lurah
atau puskesmas terdekat atau jejaringnya juga selambat-lambatnya 24 jam terhitung sejak mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4. Nah, ayat kedua, pimpinan puskesmas yang menerima laporan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, selambat-lambatnya juga sama 24 jam sejak menerima informasi tersebut. Pada ayat ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang sudah menerima informasi tersebut memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu sebagaimana yang masuk pada pasal 4 itu, kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada bupati atau wali kota, kemudian gubernur, menteri melalui direktur jenderal selambat-lambatnya juga 24 jam sejak menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Pada ayat 4, ketentuan ini lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 tercantum dalam lampiran juga dalam peraturan ini. Pada pasal 17, tata cara pelaporan KLB atau wabah, ayat 1 berbunyi tentang pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah harus dilaporkan secara berjenjang kepada menteri dalam kurun waktu 24 jam. Nah, ayat kedua, pelaporan wabah atau KLB ini meliputi pelaporan penetapan, kemudian pelaporan perkembangan, dan pelaporan penanggulangan KLB atau wabah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah penanggulangan KLB atau wabah. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 ini, pada pasal 13 ayat 1 berbunyi penanggulangan KLB atau wabah dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah beserta masyarakat. Pada ayat kedua bisa dilihat bahwa penanggulangan KLB atau wabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi yang pertama, ada penyelidikan epidemiologis, yang kedua adalah penata laksanaan penderita yang mencakup seluruh kegiatan pemeriksaan terutama. Nah, pemeriksaan ini seperti pengobatan, kemudian perawatan, isolasi penderita, ataupun termasuk tindakan karantina. Nah, selanjutnya adalah pencegahan dan pengebalan diri. Selanjutnya apa lagi? Kemudian ada pemusnahan penyebab penyakit. Ada penanganan jenazah akibat dari wabah tersebut atau KLB tersebut. Dan ada juga penyuluhan kepada masyarakat agar apa? Agar edukasi itu tersampaikan kepada masyarakat serta pengetahuan itu timbul dari masyarakat itu sendiri tentang KLB atau wabah terutama. Nah, yang terakhir adalah upaya penanggulangan lainnya. Nah, pada dalam upaya penanggulangan lainnya ini yang dimaksud pada ayat kedua tersebut huruf G, penanggulangan lainnya ini bisa menjadi seperti meliburkan sekolah untuk sementara waktu, kemudian ada menutup fasilitas umum untuk sementara waktu juga, ada juga untuk melakukan pengamatan secara intensif atau surveillance. Untuk apa? Selama terjadinya KLB atau wabah tersebut. Nah, serta melakukan evaluasi itu, dilakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Nah, upaya penanggulangan lainnya itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB atau wabah. Jadi kita klasifikasikan jenis penyakit yang terjadi itu. Nah, kemudian ketentuan yang lebih lanjut pada ayat 4, ada ayat 5 maksud saya, adalah ketentuan lebih baik lanjut mengenai kejadian penanggulangan KLB atau wabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Jadi kriteria yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Nah, tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 14 ayat 1, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota harus melakukan penanggulangan KLB secara dini apabila di daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB sebagaimana yang sudah dimaksud pada pasal 6 sebelum ataupun sesudah ditetapkan KLB pada daerah tersebut. Nah, ayat kedua, upaya penanggulangan secara dini ini
dilakukan kurang dari 24 jam. Terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria dari KLB yang dimaksud pada pada pasal 6. Oke, tadi kita sudah sedikit mengulas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010. Semoga